Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Jadi, kalau pada bab 1 kemarin, kita sudah membahas salah satu gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada manusia. Sekarang, yang akan kita bahas adalah gerak pada makhluk hidup yang lain, yaitu gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, pada bab ini kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak pada manusia adalah salah satu makhluk hidup ya. Jadi bab ini kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup yang lainnya, yaitu hewan dengan tumbuhan. Dan selain belajar tentang gerak pada makhluk hidup, di bab ini kita juga akan belajar tentang gerak pada benda. Yang pertama adalah gerak pada makhluk hidup. Kita mungkin kalau dalam kesehariannya bisa melihat tumbuhan dan hewan bergerak. Tapi kalau misalnya hewan kita bisa lihat dengan cara dia berpindah tempat. Sedangkan kalau tumbuhan gerakannya tidak begitu terlihat. Kenapa? Karena tumbuhan ini tidak melakukan perpindahan tempat. Serem kalau misalnya tumbuhannya bisa berpindah tempat ya. Bisa-bisa kalian kabur melihatnya gitu ya. Oke, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak seperti yang ada di manusia. Mereka punya kaki dan tangan dan dapat berpindah tempat sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata gerakannya. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini hampir sama dengan manusia. Jadi hewan tersebut bergeraknya ya menggunakan tulang dan otot. Oke, kemudian hewan ini dapat dilihat bergerak karena dia bisa berpindah tempat. Oke, nah untuk tulangnya sendiri, hewan ini nanti terbagi jadi eksoskeleton dan endoskeleton. Bedanya apa sih? Kalau eksoskeleton berarti tulang luar, kalau misalnya endoskeleton berarti tulang dalam. Oke, rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot itu disebutnya adalah eksoskeleton. Nah, hanya hewan-hewan tertentu yang memiliki eksoskeleton. Contohnya adalah moluska, arthropoda yang pernah kita pelajari waktu kelas 7. Jadi, ini ada bagian luarnya dari hewan tersebut yang melindungi bagian dalamnya yang sifatnya lunak seperti yang ada di siput, kerang. Nah, itu biasanya kalian bisa lihat cumi-cumi, kemudian jangkrik. Biasanya bagian luar tubuhnya ini keras karena dia tulangnya adalah eksoskeleton atau tulangnya berada di luar. Sedangkan bagian dalam tubuhnya lunak. Nah, berikutnya adalah endoskeleton. Kalau endoskeleton adalah hewan-hewan yang biasanya banyak kita jumpai yang tulangnya adanya di dalam seperti manusia ya. Seperti hewan-hewan vertebrata, contoh dari hewan yang memiliki endoskeleton ada jerapah, kambing dan buaya. Kemudian ada juga hewan yang memiliki eksoskeleton dan endoskeleton. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kura-kura dan penyu. Jadi, selain memiliki endoskeleton, si kura-kura sama penyu ini punya cangkang luar. Nah, cangkang luarnya ini yang berfungsi sebagai eksoskeletonnya dia. Nah, biasanya eksoskeletonnya dia disebutnya adalah karapas. Ini untuk yang bagian punggungnya dan sedangkan yang bawahnya disebutnya adalah plastron. Jadi ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini adalah sebagai perlindungannya dia dari musuh. Jadi kalau dia ketemu musuhnya biasanya si kura-kura sama penyunya ini akan masuk ke dalam tempurungnya atau karapasnya. Oke, berikutnya adalah gerak pada tumbuhan. Nah, mungkin kalian berpikir gini, Bu, emang tumbuhan bergerak ya, Bu?
Oh iya Bu, bergerak sih kalau misalnya ada angin. Nah, enggak. Selain ada angin pun atau tidak ada angin pun sebetulnya tumbuhan ini bergerak. Gerak pada tumbuhan tuh apaan aja sih? Ada berapa gerak pada tumbuhan? Nah, gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak dapat langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dia berpindah tumbuhannya, kalau kalian punya tumbuhan atau tanaman singkong di kebun misalnya malam-malam dia pindah, serem ya gitu. Tiba-tiba ada di samping rumah kalian aja. Wow, nanti besoknya jadi berita yang viral pasti ya. Oke, dan hanya terjadi pada sebagian tumbuh-tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Gerak pada tumbuhan sendiri terbagi atas 3, ada yang namanya gerak etionom, ada yang namanya gerak endonom, dan gerak higroskopis. Oke, gerak etionom sendiri ini terbagi jadi 3. Ada tropisme, ada taksis, ada nasti. Kalau etionom berarti adalah gerakan yang dipengaruhi rangsangan dari luar. Sedangkan kalau endonom ini dipengaruhi rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhannya sendiri. Nah, gerak higroskopis berarti yang dipengaruhi sama air. Nanti akan kita bahas satu persatu gerakan pada tumbuhan. Yang pertama gerak etionom. Gerak etionom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, berupa rangsangan fisik, kimia, maupun mekanik. Contoh gerak etionom tadi atau gerak etionom dibagi jadi 3. Ada tropisme, ada nasti, ada taksis. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tropisme. Tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh rangsangannya. Jadi kalau misalnya ada suatu rangsangan, ini tumbuhannya akan nyamperin nih arah rangsangannya gitu. Nah, itu disebutnya adalah si tropisme. Oke, yang pertama kita bahas adalah tentang gerak tropisme. Yaitu geotropisme. Geotropisme ini berarti berasal dari kata geo dan tropisme. Geo ini artinya bumi, sedangkan tropisme ini adalah arah gerakan tumbuhan yang ke arah rangsangannya. Itu ya, berarti ini gerakannya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya adalah yang pertama akar tumbuhan yang bergerak searah gravitasi bumi sama batang yang bergerak berlawanan arah gravitasi bumi. Nah, ini adalah contoh geotropisme. Jadi kalau ini adalah geotropisme yang menjauhi arah rangsangannya ya. Sedangkan kalau yang ini adalah mendekati arah rangsangannya yang akar ini. Oke, selanjutnya adalah fototropisme. Foto ini adalah cahaya, berarti rangsangannya berupa cahaya. Artinya, tumbuhannya ini akan mendekati cahaya atau dia tumbuh atau bergerak ke arah datangnya cahaya. Mungkin ini sering kalian lakukan pada saat SD, yaitu percobaan kacang hijau ya. Oke, satu ditaruh di tempat gelap, satu ditaruh di tempat terang gitu ya. Kemudian yang di tempat gelap dia akan mencari cahaya, kemudian gerakannya akan biasanya batangnya membengkok atau bergerak ke arah datangnya cahaya. Nah, makanya contohnya di sini adalah pertumbuhan tunas ke arah datangnya cahaya. Oke, selanjutnya adalah tigmotropisme. Kalau tigmotropisme ini adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan pemanjat yang dia punya sulur yang digunakan untuk memanjat. Sulur tuh yang mana sih? Sulur tuh yang ini. Adalah bagian dari batangnya yang fungsinya untuk melilit benda yang ada di sekitarnya biar dia bisa memanjat atau dia bisa merambat. Nah, contoh tumbuhan yang dapat melakukan gerak tigmotropisme adalah anggur,
markisa, dan mentimun. Nah, ini kemudian Bu ada lagi melon misalnya, ya dia juga sirih, ya dia juga tikmotropisme yang seperti itu ya. Itu adalah tumbuhan pemanjat. Oke, kemudian kalau kemotropisme, kemo berasal dari bahasa, kimianya gitu. Jadi kemotropisme berarti, tropisme yang rangsangannya adalah dari kimia. Adanya pengaruh rangsangan kimia. Contohnya adalah apa? Yang pertama adalah gerak akar menumpuk sama pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah ketika pembuahan terjadi di tumbuhan dikotil. Ini biasa terjadinya. Jadi, biasanya nih, kan kalau, tanah itu banyak mengandung mineral ya, berarti dia berhubungan sama kimia, artinya ya. Nah, ini biasanya gerak akar yang menumpuk ini akan berebutan untuk mengambil mineral-mineral yang ada di tanah tersebut. Nah, ini juga dipengaruhinya sama kemotropisme, jadi gerakan dari si serbuk sarinya untuk mencapai bakal buah. Itu juga dipengaruhi sama kerja kimia di dalamnya atau zat kimia. Oke. Kemudian hidrotropisme. Hidro berarti air, tropisme yaitu gerakan tumbuhan untuk mendekati rangsangannya. Berarti yang contohnya adalah akar tumbuhan bergerak mendekati sumber air. Pasti akar tumbuhan dia akan bergerak mendekati air. Nggak mungkin dia akan menjauhi air karena air ini berfungsi buat nanti pertumbuhannya dia. Makanya gerak akar tumbuhan untuk mencari air disebutnya adalah hidrotropisme. Lalu taksis. Nah, taksis ini adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang berpindah tempat menjauhi ataupun mendekati rangsang dan arah perpindahannya dipengaruhi rangsangan. Misalnya, Bu, kok seluruh bagian tumbuhan sih, Bu? Berarti tumbuhannya pindah dong gitu. Enggak pindah tumbuhannya. Tumbuhannya hanya bagian tertentunya saja yang pindah. Jadi bukan seluruh bagian tumbuhan kayak batang, daun, akar tuh pindah jalan, enggak. Tapi hanya misalkan, spermatozoidnya saja atau misalkan sel kelamin jantannya, sel kelamin betinanya, nah itu aja yang pindah. Kalau yang lainnya atau pohonnya tetap aja di situ-situ aja gitu ya. Oke, beberapa macam gerak taksis. Yang pertama adalah kemotaksis. Seperti yang saya bilang, kemotaksis berarti kemokimia, taksis adalah gerakan tumbuhannya ya. Berarti gerakan tumbuhannya dipengaruhi sama rangsangan kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid yang dihasilkan oleh anteridium. Anteridium ini adalah eh, bagian sel kelamin jantan di lumut ke arah gamet betina atau sel telur di dalam archegonium. Jadi kalau misalnya di tumbuhan lumut ini ada yang namanya anteridium sama archegonium. Kalau anteridium ini adalah bagian sel kelamin jantannya, sedangkan archegonium adalah bagian sel kelamin betinanya. Jadi kalau mereka ingin berkembang biak, si anteridiumnya ini akan bergerak ke archegonium. Nah, gerakan ini disebutnya adalah kemotaksis. Kemudian fototaksis. Kalau fototaksis berarti dipengaruhi sama rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerakan kloroplas pada spirogyra yang bergerak ke arah daerah yang terkena cahaya. Jadi kalau spirogyra ini seperti ganggang. Mungkin waktu kita kelas 7 kita sudah belajar. Nah, si spirogyra ini punya yang namanya kloroplas di dalamnya. Nah, kloroplas sendiri fungsinya buat apa? Kloroplas fungsinya untuk fotosintesis kan? Nah, berarti dia butuh yang namanya cahaya matahari. Dan di spirogyra ini, karena spirogyra hidupnya di air, berarti kloroplasnya ini pasti akan mencari cahaya matahari yang ada di permukaan air, makanya dia bergerak ke arah daerah yang terkena cahaya. Untuk nantinya si spirogyranya bisa melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah nasti. Kalau nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya nggak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, kalau misalnya kayak tadi tropisme ada rangsangan dari luar, terus si tumbuhannya akan deketin rangsang. Nah, kalau si nasti enggak. Jadi kalau ada rangsangan dari luar, tumbuhannya ini akan menanggapi rangsangnya, tapi tidak ke daerah rangsangannya, dia ya udah nanggepin aja gitu ya. Oke. Beberapa gerak
Ini yang pertama adalah fotonasti, berarti nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Yang pertama adalah contohnya gerak mekarnya bunga pukul 4. Mungkin kalian pernah lihat bunga ini yang suka ada di pinggir jalan. Nah, yang warna bijinya hitam, kemudian dalamnya ada kayak serbuk-serbuk putih, oke. Waktu kalian kecil, mungkin kalian ada yang pernah main, bijinya ini dibelah, kemudian ada serbuk-serbuk tepungnya gitu ya. Oke, ini, dia khas, dia disebutnya adalah bunga pukul 4. Kenapa? Karena bunga ini biasanya akan mekar di pukul 4 atau di jam 4 atau sekitar jam 4. Kalau di jam lainnya dia akan tertutup. Jadi baik jam 4 pagi ataupun jam 4 sore dia akan mekar. Tapi kalau di jam lainnya dia akan menutup kembali gitu ya. Oke, gerak mekarnya bunga pukul 4 sama gerak mekarnya bunga sepatu pada siang hari. Jadi bunga sepatu juga identik dengan mekar di siang hari. Kenapa? Karena dipengaruhi ini nih, si fotonastinya atau cahayanya. Seperti itu. Kemudian adalah termonasti. Termo berarti suhu, nasti adalah gerak tumbuhan untuk menanggapi rangsangannya. Nah, termonasti adalah berarti nasti yang dipengaruhi oleh suhu, rangsangannya berupa suhu. Contohnya adalah gerak mekarnya bunga tulip pada kondisi yang hangat di musim semi. Jadi, untuk memekarkan bunga tulip ini butuh suhu yang hangat tapi juga dingin. Jadi gimana ya, kayak suhu yang ada misalkan kita di puncak gitu. Jadi kalau kenapa si bunga lili ini nggak bisa bunga tulip ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat, karena dia butuh suhu khusus. Jadi kayak di Indonesia, dia hanya bisa tumbuhnya di daerah seperti puncak. Nah, makanya di daerah-daerah lain atau negara lain pun dia hanya bisa tumbuh di kondisi yang suhu udaranya tertentu seperti yang ada misalkan di Belanda. Ini bunga tulip ini adalah bunga dari lambang Belanda ya. Oke, jadi di sana banyak namanya perkebunan bunga tulip. Nah, kalau seismonasti atau tikmonasti adalah gerakan nasti yang rangsangannya berupa sentuhan atau getaran. Nah, contohnya mungkin waktu kecil kalian pernah ketemu tumbuhan ini nih di pinggir jalan. Nah, tumbuhan apa sih ini ya? Oke, ini adalah tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ini dia kalau misalnya kita sentuh atau kita senggol, dia akan menutup seperti ini ya. Oke, dia gerakannya putri malu ini disebutnya adalah tikmonasti. Karena dia akan bergerak ketika ada sentuhan dari misalkan entah itu benda, entah itu tangan kita gitu ya. Itu dia yang tadinya daunnya terbuka, dia akan menjadi menutup. Oke, selanjutnya adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerakan nasti yang rangsangannya berupa suasana gelap. Oke, sehingga disebutnya juga gerak tidur. Jadi, beberapa tumbuhan dia akan bergerak secara niktinasti. Artinya di sini ada tumbuhan dari golongan polong-polongan. Dia pada malam hari dia akan apa ya, menguncup atau namanya dia tidak megar lagi, tapi dia akan seperti ini keadaan. Nah, kalau pada siang hari, kalian lihat polong-polongan tumbuhannya akan seperti ini. Tapi pada malam hari dia kayak menutup nih daunnya. Jadi kayak, langsung jadi kecil tumbuhannya ya, kalau ini mekar dia jadi dia agak kecil di malam hari. Oke, kemudian haptonasti. Haptonasti, nah siapa yang pernah lihat tumbuhan ini? Nah, ini adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus ini adalah makanannya serangga. Jadi misalnya kalau ada, eee serangga yang masuk sini, dia akan ditangkap, tumbuhan ini akan menutup ya. Disebutnya adalah gerakan haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora. Jadi terjadi pada Venus, kantong semar. Nah, itu haptonasti yang disebabkan oleh sentuhan dari serangganya. Oke, kemudian nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang rangsangannya lebih dari satu. Misalnya ada cahaya sama air atau pH sama cahaya. Nah, itu jadi ada lebih dari satu. Nah, contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Ini dipengaruhi ya ada airnya, ya karena faktor cahaya, karena faktor karbon dioksida banyaklah faktornya. Oke, seperti ini. Jadi stomatanya ini, sedang membuka, ini, sedang menutup. Jadi dia banyak, ada H2O ya, H2O itu air berarti faktornya banyak, ada
faktor airnya, ada faktor ini ionnya gitu ya. Ini adalah yang disebutnya nasty complex. Jadi dia ada kelembaban, suhu, pH, kadar air yang mempengaruhi si stomatanya ini bisa kebuka atau ketutup. Nah, stomata ini fungsinya adalah sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida di tumbuhan. Oke, kalau kita bahas tadi gerak etionom, sekarang kita bahas gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Rangsangan yang menyebabkan gerak ini berasal dari dalam atau di dalam tubuhnya sendiri. Contoh adalah gerak protoplasma pada sel-sel daun tanaman lidah buaya, kemudian gerak umbi lapis bawang merah, kemudian gerak kromosom saat membelah sama gerak ujung batang seperti spiral. Kemudian gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan adanya perubahan kadar air. Yang tadi saya bilang dia dipengaruhinya namanya higro berarti airnya ya, jadi perubahan kadar airnya. Contohnya adalah membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku. Jadi di sporangium atau tempat adanya spora tumbuhan paku itu adalah sel anulusnya yang dia kalau misalkan si sporangiumnya ini kebuka, dia sel anulusnya harus dipengaruhi sama tingginya kadar airnya tadi. Jadi membukanya terus kemudian membukanya gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut juga, kemudian pecahnya buah kapas dan polong-polongan setelah mengering. Jadi kalau kalian ngelihat tumbuhan kapas atau dari pohon randu ya biasanya, dia akan pecah pada saat buahnya sudah kering. Seperti itu berarti kadar airnya sudah tidak ada. Makanya dia akan pecah. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti video pembelajaran hari ini. Jika belum mengerti, ingat dilihat-lihat lagi videonya ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke?